Shalom, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Mungkin saat ini Bapak Ibu teman-teman yang dalam kondisi kurang baik, kurang sehat. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Buat teman-teman Bapak Ibu semua yang dalam kondisi sehat, puji Tuhan. Kita sama-sama akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita akan terbang bersama Tuhan lebih tinggi lagi. Haleluya! Setiap hari ku menantikanmu, beri kekuatan baru bersama. Bukan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak menopang, ku bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, ku kan Tuhan, Dia akan bawa kita terbang. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang
kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang besar, kota benteng kita, perlindungan kita. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau Tuhan yang benar. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau guru batuku, dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dialah Tuhan kita yang benar, kota benteng, juru selamat setiap kita. Dari padanya kekuatan kita. Haleluya. Kami sungguh-sungguh Tuhan memuji Engkau. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya, Dialah Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kembali pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau menyambut firman Tuhan. Mari setiap kita, apapun saat ini keadaan kita, beban berat menghampiri kita, sakit penyakit, yakin dan percaya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Sebab Dia penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan,
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Lebatkan dengan segenap hati kita, memuji menistahkan nama Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita mengangkat tangan kita memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Allah yang memberi kekuatan Tuhan. Segala perkara Tuhan dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan, yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Itu kami mau yakin dan percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita mengangkat tangan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan sekali katakan dengan iman kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biar pesan firman Tuhan yang dibagikan sungguh-sungguh menjadi kekuatan buat setiap kita.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya bersyukur kita pagi hari ini bisa kembali hadir secara online bersama-sama. Hari ini saya bersyukur juga Bapak Ibu semua bisa hadir. Ada beberapa kita yang on cam maupun yang off cam. Saya menghimbau setiap Bapak Ibu semua sebisa mungkin kalau bisa on cam menyalakan kamera akan jauh lebih baik. Karena ketika kita menyalakan kamera, kita saling mendukung satu sama lain Bapak Ibu. Tetapi bila ada kendala, it's okay untuk tidak menyalakan kamera. Saya juga mengucap syukur buat setiap pelayan yang sudah terlibat minggu hari ini. Terima kasih buat pelayan baik media maupun WL yang mungkin dalam mengambil tag sedang dalam keadaan yang kurang sehat. Kiranya Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Saya juga ingin menyapa ada saudara kita nih yang dari Surabaya hadir. Hai Yosua. Selamat datang. Sudah lama tidak berjumpa. Mudah-mudahan bisa jadi berkat ya firman Tuhan hari ini. Baik, Bapak Ibu. Seperti yang sudah kita bahas beberapa minggu terakhir, kita sedang membahas 7 core values, 7 nilai-nilai inti dari gereja. Minggu lalu kita belajar yaitu fatherhood and servanthood leadership. Bagaimana kepemimpinan yang berdasarkan pembapaan dan pelayanan. 3 minggu yang lalunya kita belajar bahwa church is a home. Bagaimana gereja adalah sebuah rumah. Dan saya coba selang-seling membagikan antara nilai-nilai inti, khotbah, nilai-nilai inti, dan khotbah. Nah, tetapi hari ini saya ingin coba mixing karena kita ada event Tribute to My Parents yang akan kita lakukan di sore nanti. Event Tribute to My Parents ini seharusnya kita lakukan secara offline, hadir. Bagaimana anak-anak kita selalu latih setahun sekali dalam bulan Februari untuk menghormati orang tua mereka. Hal ini bertepatan dengan event yang kalender yang ada yaitu Tahun Baru Imlek dan Hari Valentine. 2 ini ketika kita gabung, kita jadikan sebuah acara penghormatan kepada orang tua. Tetapi karena pandemi kita harus lakukan secara online. Jadi saya menghimbau setiap Bapak Ibu semua yang nanti sore luang bisa hadir di acara Tribute to My Parents di link yang akan dibagikan. Pukul 5 sore. Betul ya? Betul ya. Pukul 5 sore kita akan mulai. Nah, mari Bapak Ibu kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Let's we dive in. Mari kita mulai menyelami firman Tuhan. Salah satu ciri dari keluarga, selain kita hadir, yang kedua adalah kita harus merasa nyaman. Karena gereja adalah keluarga, saya berharap ini jadi rumah setiap kita. Church is a home. Dan saya berdoa sungguh-sungguh kita bisa merasa nyaman. Nyaman untuk menceritakan isi hati kita, nyaman untuk kita bisa menjadi apa adanya, nyaman untuk kita bisa bergerak dengan luas. Sangat tidak baik apabila dalam sebuah rumah setiap anggota keluarganya tidak merasa nyaman. Betul Bapak Ibu? Kenyamanan adalah sesuatu yang sangat substansi, inti, apabila kita memilih sebuah rumah. Rumah boleh tidak besar, tetapi yang penting nyaman. Betul Bapak Ibu?
Rumah walaupun besar dan mewah, tetapi kalau kita tidak merasa nyaman di dalamnya, maka kita juga nggak akan bisa tinggal di rumah tersebut dalam waktu yang lama. Penting yang namanya kenyamanan dalam rumah. Nah, sama dengan gereja. Penting yang namanya kenyamanan dalam gereja. Permasalahannya ini, Bapak Ibu. Poin yang pertama yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu, kenyamanan tidak ditentukan dari kemewahan. Kenyamanan ditentukan dari dengan siapa kita bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Kenyamanan tidak ditentukan dari kemewahan, tetapi ditentukan dengan siapa kita bersama-sama. Jadi pribadinya lebih penting daripada gedungnya. Relationship-nya, hubungannya lebih penting daripada apa yang nampak di luar. Oleh sebab itu, penting buat sesama anggota gereja untuk kita punya hubungan yang erat. Hubungan antar gembala harus sangat baik. Dengan gembala maksud saya. Hubungan sesama anggota juga harus baik. Itu sebabnya ada cell group, ada proses pembapaan, ada pertemuan-pertemuan yang kita harus bangun. Dan kadang kalanya si gembala atau pemimpin perlu tidak hadir untuk sementara, untuk membiarkan domba-domba, membiarkan jemaat, membiarkan anggotanya bisa saling membaur. Hal ini diperlukan supaya kedekatan antar kita bisa terbangun. Ada kalanya saya harus memposisikan ada di atas Bapak Ibu semua karena memang otoritas. Tetapi ada kalanya saya harus berdiri sama tinggi dengan Bapak Ibu semua. Bahkan ada kalanya saya harus berada di bawah Bapak Ibu, menjadi pelayan. Karena untuk kita bisa memimpin, kita perlu melayani. Yang setuju katakan amin. Jadi, 3 peranan ini harus dilakukan oleh pemimpin saya. Bagaimana saya mendirect ketika saya ada di atas, bagaimana saya sebagai saudara ketika saya bersama-sama dengan Bapak Ibu, maupun ketika saya harus berada di bawah Bapak Ibu, melayani, mendoakan, hadir, dan buat saya, it's very okay. Amin, Bapak Ibu. Dan saya berharap apa yang saya lakukan buat Bapak Ibu semua bisa menjadi teladan. Bisa menjadi contoh bahwa seorang pemimpin, anggota keluarga, kita perlu memberikan nasihat satu sama lain, perlu saling melayani. Yang setuju katakan amin. Nah, poin yang kedua yang saya ingin bagikan, untuk kita bisa merasa nyaman, ini dia kuncinya. Penerimaan adalah kunci. Penerimaan adalah kunci. Kita harus belajar menerima satu sama lain, Bapak Ibu. Acceptance is the form of love. Penerimaan adalah bentuk dari mengasihi. Kita harus belajar mengasihi ini nih Bapak Ibu, saudara-saudara kita. Teman-teman yang bersama-sama dengan kita di gereja kita. Mengasihi apa adanya, bukan ada apanya. Amin Bapak Ibu. Kita perlu mengasihi apa adanya, bukan ada apanya. Cinta kita ke gereja harus apa adanya, bukan apa adanya. Cinta kita ke sesama jemaat Tuhan, kita harus mengasihi apa adanya,
bukan ada apanya. Penting sekali Bapak Ibu. Karena kalau kita mencari sesuatu untuk memuaskan kita terus-menerus, maka kita tidak akan pernah habis Bapak Ibu. Di atas langit selalu ada langit. Saudara pasti ada yang lebih baik. Gereja tidak ada yang sempurna. Penting buat kita belajar untuk berkomitmen dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan untuk berkomitmen dibutuhkan penerimaan. Kita harus menerima gereja kita apa adanya. Seperti kita menerima keluarga kita di rumah. Nah, untuk kita bisa menerima apa adanya, harus dimulai dari menjadi apa adanya. Sama-sama katakan menjadi apa adanya. Kita perlu menjadi apa adanya, Bapak Ibu. Supaya kita bisa merasakan yang namanya diterima apa adanya. Mari Bapak Ibu, hari ini saya menghimbau setiap kita, khususnya ketika berkomunikasi dengan satu sama lain, atau berkomunikasi dengan pemimpin, dengan saya merindukan adanya namanya keterbukaan. Saya merindukan setiap kita bisa menjadi apa adanya. Saya lebih nyaman dipanggil nama buat setiap orang-orang yang lebih tua daripada saya. Ya, misalnya di sini ada tante-tante, om-om. It's okay panggil saya nama. Karena memang saya jauh lebih muda. Saya juga menghimbau buat adik-adik, panggil saya ko aja. Ya, nggak usah om, karena terlalu jauh kesannya ya. Walaupun saya udah om-om juga Bapak Ibu ya. Tetapi hal itu diperlukan untuk kita bisa lebih dekat lagi. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus menjadi apa adanya. Karena penting buat kita membangun hubungan ini. Kita nyaman saat diterima. Tetapi ini yang kedua. Kita juga harus belajar nyaman ketika kita ditegur, dididik, dan didisiplin. Bisa setuju nggak Bapak Ibu? Kita nih nyaman saat kita diterima. Tetapi kita juga harus belajar nyaman ketika kita ditegur, dididik, dan didisiplin. Nah, saya melihat nih, gereja harus balance antara penerimaan dengan disiplin. Gereja harus balance antara mengasihi dan menegur. Pagi hari ini, Bapak Ibu, kalau kita sudah dekat, izinkan saya untuk menegur bila ada yang salah. Bapak Ibu juga boleh memberikan masukan kepada saya. Apabila saya salah, apabila ada yang kurang dari saya, feel free, mari bebas untuk masukan. Saya bisa cerita, oh keluh kesahnya ini apa? Oh, membangun gereja, menjalankan pelayanan, ini kendala-kendala yang sedang kita hadapi ini seperti apa? Oh, kita punya kendala sumber daya misalnya. Baik sumber daya materi maupun sumber daya human resources misalnya. Oh, kita perlu lebih banyak berdoa karena saya merasa basicnya adalah doa. Semua start from pray. Everything start from pray. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu kalau datang ke doa Senin, biasanya kita lebih banyak cerita topik-topik doa jemaat Tuhan semua. Dan hari ini, ketika kita berani mengungkapkan isi hati kita,
Mari treasure Bapak Ibu. Anggap sebagai sesuatu yang berharga. Anggap sebagai sesuatu yang perlu kita hargai. Karena mukjizat bisa terjadi lewat doa, tetapi karakter hanya bisa bertumbuh lewat proses. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Mukjizat bisa terjadi lewat doa, tetapi karakter hanya bisa bertumbuh lewat proses. Saya ingat Bapak Ibu dengan cerita Adam dan Hawa. Tuhan memberikan tempat yang sangat nyaman kepada Adam dan Hawa. Tetapi bukan berarti Adam dan Hawa lolos dari proses pembentukan karakter. Betul Bapak Ibu? Adam dan Hawa perlu diuji ketaatannya. Dengan apa? Dengan diberikan pilihan. Pilihan untuk taat kepada Tuhan atau mengambil jalan sendiri, yaitu mengetahui pohon pengetahuan yang baik atau yang jahat. Nah sama Bapak Ibu, komunitas kita boleh punya acceptance, penerimaan yang kuat, yang membuat kita nyaman. Tetapi karakter bertumbuh lewat yang namanya disiplin. Yang setuju katakan amin. Ini yang saya rasa kurang dari gereja kita. Kita perlu lebih komitmen lagi. Ini kita perlu bertumbuh dalam hal karakter. Makanya kita bahas tentang 7 nilai inti. Gereja adalah rumah. Gereja bukan rest area, Bapak Ibu. Gereja adalah tempat tinggal kita bersama. Apa perbedaan rumah dengan rest area? Rest area itu tempat beristirahat ketika Bapak Ibu dalam perjalanan. Kalau di tol, sebelah kiri jalan tuh biasanya ada pom bensin sekaligus rest area. Kalau rest area itu hanya tempat peristirahatan sementara untuk menuju sebuah tujuan. Nah, gereja bukanlah seperti itu. Gereja bukan hanya tempat sementara untuk kita masuk dalam visi-visi pribadi, ambisi-ambisi pribadi kita. Bukan. Gereja harus jadi rumah. Yang setuju katakan amin. Gereja harus jadi rumah buat setiap kita. Nih, tengok kanan kirinya Bapak Ibu. Maksud saya secara online nih. Tengok secara online nih kanan kirinya. Ini adalah saudara-saudara kita semua. Yang setuju katakan amin. Ini rumah kita bersama. Kita harus bertumbuh dalam hal karakter. Nah, saya mau bawa kepada cerita firman Tuhan Bapak Ibu. Di Ibrani pasal yang ke-11. Ada sebuah keluarga yang kita pikir kurang rukun, tetapi akhir cerita Tuhan memulihkannya. Di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-20. Yang sudah bertemu, kita boleh baca bersama-sama. Atau mungkin supaya lebih dekat, ya kan? Saya minta Vivi deh bisa bacain nggak? Vivi. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-20. Ibrani 11 ayat yang ke-20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Amin. Terima kasih. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Nah, waktu sekolah minggu, kita sering diceritakan bahwa
Ishak punya 2 anak kembar yang suka berantem, bahkan sejak dari kandungan. Betul ya Bapak Ibu ya? Tidak rukun. Karena memang orientasi dari Esau dengan Ishak berbeda. Satu hari, Esau dan Yakub. Satu hari Yakub menipu Esau sehingga ditukarlah berkat anak sulung dengan semangkuk kacang merah. Alkitab memang mencatat bahwa Esau memandang rendah berkat kesulungan. Dari sini kita mengerti ada konflik yang terjadi, di mana Yakub menipu kakaknya untuk mendapatkan berkat kesulungan. Tetapi saya mau tanya, mari jadi perenungan buat setiap kita. Yang ditukar berkat dengan kutuk atau berkat sulung dengan berkat bungsu? Coba perenungan Bapak Ibu. Yang ditukar berkat dengan kutuk, jadi Yakub dapatkan berkat, Esau dapatkan kutuk, atau sebetulnya bukan. Kalau kita mau teliti lanjut, yang sebetulnya yang ditukar adalah berkat kesulungan dengan berkat si bungsu, dengan berkat yang tidak sulung. Ternyata kalau kita mau teliti lebih lanjut, bukan berkat ditukar dengan kutuk. Karena biar bagaimanapun, mereka berdua sama-sama keturunan Abraham. Sama-sama keturunan orang yang diberkati, keturunan dari Ishak. Ini berbeda dengan ketika cerita Ishak dengan Ismail, Bapak Ibu. Ishak anak dari Sarah. Dan Ishak punya anak Yakub dan Esau. Oleh sebab itu, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-20 dikatakan, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jadi Esau tetap terima berkat loh Bapak Ibu. Esau tidak terima kutuk. Yang mengerti katakan amin. Dua-duanya tetap terima berkat. Cuman yang satu terima berkat yang sulung, yang satu terima berkat yang bungsu. Yang mengerti katakan amin. Nah, apa perbedaan saat itu berkat sulung dengan berkat bungsu, Bapak Ibu? Secara juridis, secara hukum, sulung akan mendapatkan 2/3 dari harta kekayaan bapaknya. Bungsu mendapatkan 1/3 dari harta kekayaan bapaknya. Tetapi sama-sama terima berkat. Yang mengerti katakan amin. Jadi bukan yang kita pikir nih, yang satu dapat berkat, yang satu dapat kutuk. Enggak. Ternyata dua-duanya dapat berkat. Yang setuju katakan amin. Hari ini Bapak Ibu, apapun kondisi kita, kalau kita di dalam Kristus, kita ini adalah orang-orang yang diberkati. Katakan amin. Kita ini adalah orang-orang yang diberkati. Betul, mungkin kita pernah lakukan kesalahan. Betul, mungkin kita bisa seperti Esau. Yang kadang-kadang mungkin kita punya hawa nafsu. Kita jatuh dalam dosa. Tetapi sekali di dalam Kristus, kita tetap jadi pribadi yang diberkati. Yang setuju katakan amin. Yo buka ayatnya, Roma 8 ayat yang pertama. Vivi boleh bantu bacakan. Roma 8 ayat yang pertama. Bapak Ibu masih semangat mendengarkan firman? Yang semangat katakan amin. Roma 8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman
bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang. Kalau kita di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Yang setuju katakan amin. Cuman kita harus mengerti, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita hadapi kalau kita melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, kita harus bertumbuh dalam karakter. Yang setuju katakan amin. Jangan seperti Esau yang memandang rendah hak kesulungan. Jangan hidup dalam hawa nafsu. Esau adalah simbol dari orang yang mau berkat tuh cepat. Mau tuh instan. Ketika dia lapar, dia itu pengen buru-buru memuaskan. Bahkan dia rela melepaskan hak kesulungannya. Pagi hari ini, Bapak Ibu, kita mau jadi orang yang memandang jauh ke depan. Tidak short term minded. Tidak berpikir jangka pendek. Tetapi berpikir jangka panjang. Amin. Nah, saya akan buktikan bagaimana Esau membalikkan keadaan. Esau tumbuh jadi sebuah generasi suku bangsa yang tidak kalah diberkatinya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kejadian pasal yang ke-27. Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-38 sampai 40. Kali ini saya bacakan buat Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu. Kejadian pasal 27 ayat 38 sampai 40. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dengan suara keras menangislah Esau. Jadi Esau tuh minta berkat, bukan kutuk. Minta berkat. Ayat yang ke-39. Lihat berkat yang diberikan Ishak kepada ayahnya. Ishak kepada anaknya. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Lihat ini berkatnya kayak gini Bapak Ibu. Tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk. Dan jauh dari embun langit di atas. Ayat 40. Engkau akan hidup dari pedangmu. Sedih banget Bapak Ibu. Berkat kok kayak gini. Engkau akan hidup dari pedangmu. Dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Lihat Bapak Ibu. Berkatnya tidak nyaman sekali. Dia harus jauh dari yang namanya kelimpahan, tanah-tanah gembuk. Dia harus hidup dari pedang. Dia harus berperang. Dan yang ketiga, dia akan menjadi hamba dari Yakub. Ini berkat. Hari ini kita kalau melihat ini bukan berkat Bapak Ibu. Ini kutuk. Ya. Tetapi ini berkat Bapak Ibu. Setiap persoalan dalam kehidupan kita, meskipun engkau jauh dari tanah-tanah gemuk, meskipun engkau jauh dari embun-embun di langit, mungkin lagi seret berkatnya. Bahkan engkau harus hidup dalam pedangmu. Hidupku kayaknya perang terus. Punya persoalan terus. Bahkan engkau harus jadi hamba. Saya mau katakan, ini berkat. Ini berkat. Berkat dari mananya? Yuk kita lihat. Tetapi akan terjadi kelak ayat 40.
tetapi akan terjadi kelak apabila kita berusaha sungguh-sungguh, maka kita akan melemparkan kuk itu dari tengkuk. Yang mengerti katakan amin. Jadi sekalipun kita ini harus bekerja keras, kita ini harus hidup menjadi hamba, kita harus hidup jauh dari tanah-tanah gemuk, kita harus hidup jauh dari embun di langit, kita harus hidup dengan pedang kita. Itu pun berkat. Berkat Bapak Ibu. Berkat. Berkat yang apa? Berkat yang membentuk karakter kita. Katakan amin. Karakter tidak bertumbuh ketika kita mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan saja. Tetapi karakter bertumbuh ketika kita menghadapi persoalan. Dan itu berkat. Amin. Pokoknya nggak nyaman banget nih ya Bapak Ibu ya. Nggak enak banget. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 mengatakan itu berkat juga. Bahkan ini berkat yang Tuhan berikan kepada Esau. Tentu kita semua mau seperti Yakub. Tapi mungkin ada kalanya kita harus mengalami seperti Esau. Tetapi kita jangan patah semangat, jangan marah sama Tuhan. Mungkin ini karena kesalahan kita di masa lampau. Tetapi saya berdoa, ketika engkau mengalami pedang, engkau jauh dari tanah-tanah gemuk, engkau jauh dari embun di langit, bahkan engkau harus menjadi hamba adikmu. Ini berkat juga. Yang setuju katakan amin. Tetapi ada satu kunci Bapak Ibu. Apabila kita berusaha sungguh-sungguh. Apabila kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Apabila kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kita akan melemparkan kuk itu dari tengkuk kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita buktikan Bapak Ibu. Apakah benar Esau sanggup hidup dalam berkatnya? Mari kita buka Bapak Ibu. Ini dia. Kejadian pasal yang ke-32. Ayat yang pertama. Maaf, ayat yang ke-6. Kejadian pasal 32, ayat yang ke-6. Maaf, saya baca dari yang pertama saja biar lebih jelas Bapak Ibu. Yakub takut bertemu dengan Esau. Kejadian 32 ayat yang pertama. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamailah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada siapa Bapak Ibu? Kepada siapa? Tuanku. Garis bawahi kata tuanku. Supaya aku mendapat kasihmu. Yakub berbicara kepada Esau dengan kata seperti ini. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Loh,
Tadi katanya Esau akan menjadi hamba dari Yakub. Esau katanya menjadi hamba dari adiknya. Tetapi kenapa di sini Yakub berkata kepada Esau, Esau adalah tuannya. Berarti ada sesuatu yang miss di sini. Bahwa nubuatan itu ternyata bergeser. Karena at the fact, dalam kenyataannya, ketika sekian tahun lewat, Yakub bertemu dengan Esau, bukan Esau yang memanggil Yakub tuannya loh. Yakub yang memanggil Esau tuannya. Katakan amin. Jadi Esau berhasil keluar dari bayang-bayang kutuk atau berkat anak bungsu. Esau berhasil mematahkan perkataan negatif dari orang tuanya. Katakan amin. Hari ini kalau ada perkataan-perkataan negatif dari orang tuamu, kalau kita berusaha sungguh-sungguh, kita bisa melemparkan kuk itu. Yang setuju katakan amin. Lihat Bapak Ibu lagi. Ayat yang ke-6. Kemudian pulanglah utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Saya mau tanya, orang punya 400 orang pegawai bawahannya. Itu orang berhasil atau orang nggak berhasil? Orang berhasil, Bapak Ibu. Amin. Ayat yang ke-7. Lalu sangat takutlah Yakub. Mereka merasa sesak hatinya. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah Ishak, ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, dan karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Yakub sangat ketakutan ketika Esau mau datang diiringi dengan 400 orang. Tetapi apa yang menjadi respon Yakub? Yakub berdoa, setelah itu dia mempersiapkan apa? Persembahan kepada Esau. Kalau ada orang memberikan persembahan, yang lebih tinggi yang diberikan persembahan atau yang memberikan persembahan, Bapak Ibu? Yang diberikan persembahan. Betul nggak Bapak Ibu? Loh, tadi katanya Esau harus menjadi hamba adiknya. Tetapi kenapa Yakub sekarang memberikan persembahan kepada Esau? Artinya apa?
Esau berhasil keluar dari bayang-bayang berkat anak bungsu. Lagi Bapak Ibu, ayat yang ke-14. Yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 anak domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkanlah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Ayat 17. Diperintahkannya lah kepada yang paling muka, paling depan. Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Ayat 18. Jawablah. Jawablah. Apa jawablah? Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Luar biasa. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Hari ini, kalau kita di dalam Kristus, tidak ada penghukuman lagi buat kita. Tidak ada. Yang ada kita hidup dalam berkat. Tetapi hidup tidak boleh hanya mukjizat. Hidup juga harus ada miracle and wisdom. Karena kalau cuma miracle doang, karakter tidak bertumbuh. We need wisdom to develop our character. Kita butuh hikmat untuk kita bisa bertumbuh dalam karakter. Dan karakter tidak bertumbuh dalam kenyamanan. Gereja harus menjadi tempat yang nyaman. Tetapi gereja juga harus menjadi tempat pendidikan buat setiap kita. Kita harus mau ditegur, dididik, dan harus mau treasure hati pemimpin untuk kita mau diproses. Karena hanya dengan itulah kita bisa bertumbuh secara karakter. Kalau engkau hanya mengandalkan berkat anak sulung, miracle upon miracle, miracle upon miracle, hanya mau yang nyaman, saya khawatir kita bisa terjebak seperti Esau yang memandang rendah hak kesulungan. Setiap kita harus lalui proses. Dan untuk mendapatkan karakter, tidak ada cara lain. Kita harus go through yang namanya proses. Lewat kesalahan, it's okay. Lewat salah mengambil keputusan, it's okay. Tetapi, itu juga berkat buat setiap kita. Dan apabila kita berusaha sungguh-sungguh, kita akan sanggup melemparkan kuk itu dari tengkuk kita. Hari ini bukan soal siapa yang lebih tinggi daripada kita. Bukan soal siapa yang lebih diberkati di antara keluarga kita. Bukan soal siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. No. Tetapi pertanyaannya, siapa yang karakternya paling berkembang di antara kita? Esau membuktikan karakter dia berkembang. Saya mau tutup dengan sebuah quote, Bapak Ibu. Power statement dari saya. Privilege without hard work nggak akan jadi apa-apa. Privilege, kalau engkau hanya mengandalkan privilege, berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, nubuatan, tanpa diiringi hard work, kerja keras, tanpa diiringi pertumbuhan karakter. Satu hari, orang yang menerima privilege akan kalah dengan orang yang bekerja keras. Sekali lagi Bapak Ibu, privilege
mukjizat, nubuatan, berkat. Kalau kita cuma ngandalin itu doang, satu hari orang yang hanya mengandalkan privilege akan kalah dengan orang yang meskipun privilege-nya lebih rendah daripada kita. Tetapi dia mau bekerja keras, mau punya karakter yang kuat, mau karakter yang bertumbuh. Karena hal itu terjadi dalam kehidupan Esa. Meskipun dia sudah tidak ada privilege lagi sebagai anak sulung, tetapi dia membuktikan dia tetap bisa keluar dari bayang-bayang berkat anak bungsu. Mari tutup Alkitab kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mukjizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mukjizat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mukjizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mukjizat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mukjizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mukjizat. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mukjizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mukjizat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mukjizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mukjizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mukjizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mukjizat. Mari Bapak Ibu berdoa. Syagarala barala 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 basyandara mana. Uriala barala barala. Mari percaya tahun ini tahun mukjizat. Tahun ini yang lemah dikuatkan, yang sakit pasti disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan berikan kelimpahan, yang terpecah belah akan Tuhan satukan. Tuhan, kami percaya yang tidak ada sanggup menjadi ada. Tahun ini tahun mukjizat buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sakit disembuhkan. Ini tahun mukjizat buat setiap kami. Kami mengharapkan mukjizat, kami mengharapkan pertolongan Tuhan. Kami mengharapkan mukjizat daripada Tuhan, dan kami percaya kuasa doa sanggup membebaskan kami dari setiap sakit penyakit kami, sanggup membebaskan kami dari setiap belenggu kami, sanggup membebaskan kami dari setiap persoalan kami. Kami percaya ini tahun terobosan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan, aku juga berdoa, beri mukjizat
Ubah karakter kami Tuhan. Ubah karakter kami. Beri hikmat kepada kami. Kami mau bertumbuh dalam hal karakter. Kami mau Tuhan belajar ditegur. Disiplin Tuhan. Kami mau hidup kami, karakter kami berubah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Tetap ada berkat Tuhan pagi hari ini. Apapun kondisi kami. Sekalipun kami harus jauh dari embun yang tinggi. Kami jauh dari berkat-berkat Tuhan. Kami jauh dari berkat materi. Bahkan kami harus menjalani hidup kami dengan pedang. Tetapi kalau karakter kami bertumbuh, kami percaya kami akan melemparkan kuk itu dari tengkuk kami. Sebab firman-Mu berkata, Engkau juga memberikan berkat kepada Esau. Engkau juga memberikan berkat yang sama kepada Yakub. Engkau berikan berkat yang sama kepada Esau, Tuhan. Hari ini Tuhan, apapun kondisi jemaat-Mu, hari ini Tuhan, mungkin kami pernah melakukan kesalahan di masa lalu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang dengan hati yang bertobat Tuhan. Kami percaya, kalau kami hard work, kalau kami bekerja dengan sungguh-sungguh, meskipun kami tidak ada privilege, kami sanggup melemparkan kuk, sanggup melemparkan tengkuk ini dari tengkuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan kami menyediakan berkat, baik kepada Yakub, baik kepada Esau. Apapun problem kami ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Pada pagi hari ini Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati kami semua yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sebagai tanda yang dapat dipercaya engkau akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, sanak saudaraku laki-laki, sanak saudaraku perempuan, istri, suamiku, anakku, dan semua orang yang bersama-sama dengan aku. Dan berbahagialah mereka yang telah menjadi percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Pagi hari ini Tuhan, kami diberkati, terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita percaya katakan, amin. Mari kita mengucapkan salam kita bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih. Tuhan menyertai.